Perkenalkan, nama saya Rosyana Gabriela, nomor presensi 32 dari kelas 12 MIPA 10. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mutasi. Pertama-tama, sebelum mengenal lebih jauh apa saja jenis mutasi, klasifikasi mutasi, dan apa pengaruhnya bagi manusia, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari mutasi. Mutasi adalah perubahan informasi genetik yang terjadi pada organisme. Mutasi dapat terjadi pada tingkat gen atau kromosom. Zat-zat yang menyebabkan mutasi disebut dengan mutagen. Contoh dari mutagen ini adalah radiasi sinar X, bakteri, arsenik, dan lain-lain. Organisme yang mengalami mutasi disebut mutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan klasifikasi mutasi. Berdasarkan sumber asalnya, mutagen dapat menyebabkan mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara alami dengan sendirinya. Jadi mutasi ini tidak diketahui penyebabnya secara pasti. Namun, kemungkinan mutasi alami itu disebabkan karena kesalahan replikasi DNA sewaktu translasi atau transkripsi, dan bisa juga karena depurinasi, di mana kehilangan basa-basa purin, yaitu adenin dan guanin. Kemudian, mutasi buatan adalah mutasi yang disebabkan oleh tindakan manusia dengan cara memberikan mutagen pada suatu organisme. Berdasarkan bahannya, mutagen dibagi menjadi 3, yaitu mutagen fisika, kimia, dan biologi. Mutagen fisika biasanya berupa radiasi. Contohnya itu sinar UV dan sinar X. Pada sinar UV, di dalam DNA akan terserap oleh basa pirimidin. Jadi energi dari sinar UV tersebut akan menyebabkan terjadinya ikatan silang antara pirimidin yang berdekatan, sehingga akan terbentuk dimer pirimidin. Pada mutagen kimia terdiri dari senyawa-senyawa kimia yang bersifat racun bagi tubuh. Contohnya zat karsinogen, DDT, siklamat, dan asam nitrit. Kemudian bahan biologi yang bersifat mutagen adalah virus dan bakteri. Asam nukleat pada virus dan bakteri dapat merusak kromosom sel, sehingga dapat menghasilkan kromosom abnormal. Sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis dari mutasi. Mutasi berdasarkan efeknya terhadap protein dibagi menjadi 3, yaitu silent mutation, missense mutation, dan nonsense mutation. Silent mutation adalah perubahan kode yang tidak akan menyebabkan perbedaan pada asam amino yang dibaca saat translasi. Contohnya, kode normal yang dihasilkan adalah CUU, yaitu leusin, dan kode mutasi yang dihasilkan adalah CUA, yaitu leusin juga. Hal ini tidak akan mengakibatkan apa-apa. Kemudian, missense mutation adalah perubahan kode yang menyebabkan asam amino berbeda. Contohnya, kode normal yang dihasilkan adalah CUU leusin, sedangkan kode mutasinya CAU histidin. Selanjutnya, nonsense mutation adalah perubahan kode asam amino tertentu menjadi stop codon. Contohnya, kode normalnya yaitu AAG, AGU, ACC yang bermutasi menjadi AAG, UAG, ACC, di mana UAG adalah stop codon. Hal ini menyebabkan protein menjadi cacat karena
pembentukan protein berakhir sebelum waktunya selama translasi. Berdasarkan tingkatannya, mutasi dibagi dua menjadi tingkat gen dan tingkat kromosom. Pada tingkat gen yang mengakibatkan perubahan jumlah basa nitrogen adalah insersi, delesi, dan duplikasi. Insersi adalah penambahan basa nitrogen pada segmen DNA. Contohnya AAC-GCG menjadi AAC-TGC-G, di mana ada timin yang disisipkan antara sitosin dan guanin. Delesi adalah hilangnya satu atau lebih basa nitrogen pada segmen DNA. Contohnya AAG-CTG menjadi AAC-TG. Guanin yang berada di antara adenin dan sitosin menjadi hilang. Duplikasi adalah munculnya pengulangan urutan basa nukleotida pada DNA. Contohnya AAG-GTC menjadi AAG-GGTC, di mana terjadi duplikasi pada guanin. Selanjutnya yang mengakibatkan perubahan jenis adalah substitusi. Substitusi dibagi menjadi dua, yaitu transisi dan transversi. Pada substitusi transisi, terjadi pertukaran basa nitrogen sejenis, yaitu antara purin dengan purin atau primidin dengan primidin. Sedangkan pada substitusi transversi terjadi pertukaran basa nitrogen tak sejenis, yaitu antara purin dengan primidin. Kemudian, pada tingkat kromosom, ada yang mengakibatkan perubahan struktur dan perubahan jumlah kromosom. Yang mengakibatkan perubahan struktur kromosom adalah delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Delesi adalah hilangnya bagian kromosom. Duplikasi adalah penambahan ruas kromosom dengan ruas yang telah ada sebelumnya. Inversi adalah penataan kembali struktur kromosom dengan urutan yang terbalik. Dan translokasi adalah fragmen kromosom yang berada di kromosom non-homolognya. Untuk visualisasinya bisa dilihat pada gambar. Pada perubahan jumlah kromosom terbagi menjadi dua, yaitu euploid dan aneuploid. Euploid adalah perubahan jumlah satu set kromosom. Contohnya 2N yaitu diploid menjadi 3N, yaitu triploid. Aneuploid adalah keadaan kromosom kurang atau lebih dari kromosom induknya. Contohnya dari 2N menjadi 2N plus 1. Aneuploid biasanya disebabkan karena non-disjunction atau gagal berpisah saat mitosis atau meiosis. Lalu, apa pengaruh mutasi bagi manusia? Mutasi dapat menyebabkan kelainan pada tubuh dan perilaku manusia. Salah satu contohnya adalah sindrom Down yang jumlah kromosomnya 47, yaitu 45A dan XY. Hal ini dapat terjadi karena non-disjunction pada autosom kromosom 21. Sehingga individunya memiliki 3 kromosom pada kromosom nomor 21. Ciri-ciri orang yang mengidap sindrom ini adalah kakinya pendek, bermata sipit, dan rata-rata umurnya itu pendek, jadi rata-rata hanya 16 tahun. Untuk saat ini, untuk pengobatan sindrom Down hanya pada tahap terapi. Kemudian ada juga sindrom Klinefelter.
dengan jumlah kromosom 47, yaitu 44A dan XXY. Sindrom wanita super dengan jumlah kromosom 47, yaitu 44A dan XXX. Sindrom Jacob dengan jumlah kromosom 47, yaitu 44A dan XYY. Serta ada sindrom Turner yang jumlah kromosomnya hanya 45, yaitu 44A dan XO. Sebenarnya mutasi juga ada sih yang menguntungkan manusia, seperti ditambahkannya kolkisin pada tanaman buah, sehingga menghasilkan tanaman buah yang bersifat poliploidi, yaitu ukuran tanaman menjadi lebih besar, lebih manis, dan tanpa biji. Maka dari itu, tanaman yang bersifat poliploidi memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.